Pernah nggak sih denger kalau handphone itu nggak boleh kita cas semalaman atau mungkin sering-sering ngecas bikin baterai health cepet turun? Bener atau enggak? Mari kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza dan hari ini saya tuh pengen ngomongin tentang baterai dan charger handphone. Ini adalah hal yang masih sering bikin orang bingung, mitosnya juga banyak. Jadi di sini saya akan coba jelasin 3 hal yang sering banget ditanyain dan semoga bisa ngebantu supaya nggak bingung lagi. Hal yang pertama adalah apakah benar sih kalau kita punya handphone itu nggak boleh dicas semalaman karena bisa bikin jadi overcharge? Jawabannya enggak. Ya kalau dulu mungkin iya sih, tapi kalau sekarang udah nggak begitu lagi karena elektronik udah pada pintar. Seperti contoh di handphone yang kita pakai sehari-hari, ini tuh udah pada tahu kalau misalnya baterai udah sampai level tertentu, maka pengisiannya nggak bakal diterusin atau listriknya dikurangi. Handphone-handphone sekarang ini juga saya lihat punya banyak fitur proteksi yang makin bagus. Kayak contoh misalnya di handphone Oppo deh, dia punya yang namanya Optimize Night Charging. Fitur ini akan mempelajari bagaimana habit kita menggunakan handphone dan ngecas saat malam. Jadi teorinya dia tuh akan menghentikan pengisian di waktu tertentu dan ngelanjutin menjelang pagi hingga penuh. Kemudian kalau misalnya kita lihat contoh lain deh kayak di handphone Samsung atau iPhone, itu juga ada opsi untuk ngebatasin charge di kisaran 80% aja. Jadi kalau udah sampai di angka tersebut ya udah nggak diterusin atau cuma diisi seperlunya. Untuk demo di sini saya ada Samsung Galaxy S22 Ultra yang ditemani dengan kabel Baseus yang ada layarnya serta juga ada sebuah wattmeter. Handphone ini sebenarnya support super fast charging sampai 45 watt. Tapi kalau kita colokin, sebenarnya angkanya nggak pernah sampai 45, baik itu yang tertulis di wattmeter maupun di kabel. Oke, mungkin ada yang mau bilang ada faktor kabelnya, tapi enggak, karena saya udah coba dengan kabel bawaan Samsung dan hasilnya sama aja. Untuk contoh kedua, di sini saya pakai handphone yang baru aja saya unboxing, yaitu Realme Naruto. Handphone ini tulisannya support sampai 150 watt, walaupun entah kenapa di charger tulisan 160, saya juga nggak ngerti. Tapi, apakah kita colok akan muncul angka segitu secara normal? Jawabannya enggak. Selain itu, kalau diperhatiin lebih seksama lagi, angka dari watt ini yang tampil di wattmeter akan semakin turun seiring baterai terisi. Entah itu di Samsung, Realme, atau handphone lainnya sama aja, dan terkhusus kalau udah penuh sampai 100%, angka itu bakal jadi kecil banget. Hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kita ngeset batas maksimal di kisaran 80-an tadi dengan fitur, sehingga kelihatan kalau di sini charger dan handphone itu sebenarnya bisa menyesuaikan secara otomatis. Jadi, sekalipun kita ngecas semalaman, yang walaupun sebenarnya kalau menurut saya makin nggak penting sih sekarang ini karena teknologi ngecas tuh makin cepat dan makin aman juga, tapi kalau memang diperlukan ya itu nggak masalah. Lanjut untuk hal yang kedua adalah apakah kalau kita pakai charger dengan watt besar itu bisa ngerusak karena nggak sesuai dengan perangkatnya? Nah ini juga pertanyaan yang sering saya dapetin kalau lagi ngomongin charger dengan angka watt yang besar, khususnya untuk charger third party. Jawabannya sih sebenarnya sama, yaitu nggak apa-apa banget untuk kita pakai charger gede karena sekali lagi gadget modern dan charger itu bisa dalam tanda kutip ya saling ngomong untuk bisa nentuin mau pakai daya berapa. Sebagai contoh, kalau misalnya kita lihat nih lebih detail aja ke charger yang ada apapun mereknya, baik itu di body maupun di kotak kalau misalnya kita baru beli, di situ kita bisa lihat kalau di bagian outputnya tersedia macam-macam. Seperti contoh, di sini saya pakai chargernya Xiaomi deh, Xiaomi 12 Pro 120 watt. Di samping bisa dilihat kalau di sini ada keterangan 15, 27, 66 sampai 120 watt. Jadi benar-benar bervariasi tergantung ketemunya dengan barang apa. Jadi walaupun ini 120 watt, saya tetap bisa pakai dengan handphone Xiaomi lain sekalipun dia mungkin hanya mendukung dengan watt yang lebih kecil. Contoh lainnya lagi, misal saya pakai chargeran laptop deh, ini punya ROG Flow yang punya output maksimal juga gede, 100 watt tapi ada variannya kalau kita lihat lebih dekat. Jadi misalnya charger ini saya colokin deh ke handphone yang mungkin dia hanya support 25 watt deh. Ya chargernya nggak akan ngisi mentok 100 watt dipompa ke handphone, nggak kayak gitu. Konsekuensinya palingan sebatas pengisiannya tidak akan secepat kalau kita pakai charger yang beneran, yang cocok sama handphonenya. Karena sekali lagi bisa kita lihat kalau saat ini setiap merek handphone tuh punya teknologi masing-masing yang kalau misalnya kita ganti charger satu sama lain itu nggak compatible. Jadi kalau misalnya nih kita pengen beli charger third party dengan watt yang agak besar, kayak mungkin kita pengen beli apa? Anker, Aoki, Baseus atau apapun itu, dan gadget yang kita pakai butuhnya lebih rendah dari output maksimal yang ditawarkan, ya itu sebenarnya nggak masalah dipakai aja. Satu lagi pertanyaan yang tiada habisnya dibahas dan
Masih bikin takut sebagian orang, tidak lain dan tidak bukan tentang battery health, khususnya di iPhone. Apakah kita bisa menjaga battery health tetap 100% walaupun dipakai bertahun-tahun? Jawabannya nggak bisa. Apapun barangnya, kalau masih menggunakan baterai seperti lithium ion atau lithium polimer, pasti akan berkurang kemampuan dan kapasitasnya seiring kita pakai. Saya udah pernah bikin video sendiri tentang battery health ini, kalau belum nonton, linknya saya taruh di bawah. Tapi intinya satu-satunya cara untuk membuat battery health tetap di 100% adalah dengan tidak menggunakan barangnya. Kalau misalnya udah dipakai, terus dicas, dan ya itu terus-terusan selama 1-2 tahun, ya battery health pasti akan berkurang karena ada yang namanya battery cycle count. Cycle count sendiri ini dihitung setiap kita pakai 100% dari kapasitas maksimal baterainya. Jadi misal kita punya barang dengan kapasitas maksimal 5000 mAh, kalau kita udah pakai sejumlah itu dan dicas sampai penuh lagi, itu artinya kita baru pakai 1 cycle. Apakah sering ngecas bakal ngaruh ke umur baterai? Jawabannya sebenarnya nggak ngaruh. Jadi mau diisi sesering apapun, handphone atau elektronik itu udah bisa ngitung secara otomatis terlepas dari angka berapa persen yang lagi muncul di indikator baterai. Jadi ya nggak perlu dipusingin sebenarnya. Untuk standar saat ini yang banyak dipakai, baterai itu dikatakan masih oke jika health-nya ada di kisaran 80% setelah 500 sampai 800 cycle. 500 adalah standarnya Apple kalau kita cek di website, sedangkan 800 adalah yang dipakai di Xiaomi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang Xiaomi di angka 800, jika satu hari kita menghabiskan 1 cycle, itu artinya handphonenya bisa bertahan dengan 80% sampai 2 tahun, bahkan lebih. Apple pun dengan 500 itu artinya kurang lebih setahun lebih dikit kalau kita satu hari 1 cycle. Kalau pemakaiannya lebih ringan dan sehari nggak sampai 1 cycle, itu artinya bisa lebih dari itu. Intinya, kalau dari saya ya kita nggak perlu pusing dengan yang namanya battery health dan nggak perlu khawatir untuk sering-sering ngecas. Jadi untuk kesempatan kali ini ya itu dulu sih yang bakal saya bahas. Makasih banyak udah nonton sampai habis dan semoga video ini ngebantu buat mungkin yang masih bingung dan semoga habis nonton bisa semakin tenang pikirannya, nggak perlu mumpet lagi soal handphone karena sebenarnya gimana pun fungsi dari sebuah gadget itu adalah untuk ngebantu hidup kita, bukan nambahin bahan pikiran untuk sesuatu yang harusnya nggak perlu dipusingin. Putra saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.